Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weliuyanti, NIM 20102040333 dari jurusan Tadris Biologi semester 3 Lokal C dengan dosen pengampu Pak Hendra Ladirman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pembatas. Adapun definisi dari faktor pembatas ialah dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor ability suatu ekosistem. Kemudian berikutnya, macam-macam dari faktor pembatas. Dengan mengetahui faktor pembatas atau limiting factor suatu organisme dalam suatu ekosistem, maka dapat diantisipasi kondisi-kondisi di mana organisme tidak dapat bertahan hidup. Umumnya suatu organisme yang mempunyai kemampuan untuk melewati atau melampaui faktor pembatasnya, maka ia memiliki toleransi yang besar dan kisaran geografi penyebaran yang luas pula. Sebaiknya jika organisme tersebut tidak mampu melewatinya, maka ia memiliki toleransi yang sempit dan memiliki kisaran geografi penyebaran yang sempit pula. Tidak sedikit didapati pula bahwa ada organisme tertentu yang tidak hanya beradaptasi dengan faktor pembatas lingkungan fisik saja, tetapi mereka bisa memanfaatkan biodiversitas alami untuk mengatur dan memprogram kehidupannya guna mengambil keuntungan dari keadaan tersebut. Faktor pembatas ini dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan faktor pembatas fisik. Ialah faktor yang kita kenal secara luas, diantaranya faktor cahaya matahari. Intensitas cahaya bukan merupakan bagian terpenting yang membatasi pertumbuhan di lingkungan darat, tetapi penaungan oleh kanopi hutan membuat persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari di bawah kanopi tersebut menjadi sangat ketat. Kemudian, suhu dapat dikatakan sebagai faktor pembatas karena pengaruhnya pada proses biologis dan ketidakmampuan sebagian besar organisme untuk mengatur suhu tubuhnya secara tepat. Dan sebagian organisme tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya lebih tinggi beberapa derajat di atas atau di bawah suhu lingkungan sekitar. Kemudian, ketersediaan jumlah air dapat dikatakan sebagai faktor pembatas. Ketika ada organisme yang hidup terendam di air, tetapi ada masalah keseimbangan air. Jika tekanan osmosis intraseluler organisme tersebut tidak sesuai dengan tekanan air di sekitarnya. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan faktor pembatas kimiawi dan non-fisik. Faktor pembatas non-fisik adalah unsur-unsur non-fisik seperti zat kimia yang terdapat dalam lingkungan akan menjadi faktor pembatas bagi organisme untuk dapat hidup dan berinteraksi satu sama lainnya. Kondisi lingkungan perairan atau akuatik berbeda dengan kondisi lingkungan daratan atau terestrial, terutama ditinjau dari keberadaan unsur kimiawi seperti O2, CO2, dan gas-gas terlarut lainnya yang dapat diperoleh organisme di lingkungannya. Garam biogenik adalah garam-garam yang terlarut dalam air, seperti karbon atau C, hidrogen atau H, oksigen atau O, nitrogen atau N, sulfur atau S, fosfor atau P, kalium atau K, kalsium atau Ca, dan magnesium atau Mg. Zat kimia ini merupakan unsur vital bagi keberlanjutan organisme tertentu. Kemudian faktor yang ketiga ada yang dinamakan dengan faktor pembatas tipologi ekosistem dan indikator ekologi. Kehadiran atau keberhasilan suatu organisme atau kelompok organisme tergantung kepada kompleksitas suatu keadaan. Keadaan yang manapun yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi dinamakan sebagai yang membatasi atau faktor pembatas. Dengan adanya faktor pembatas ini, semakin jelas kemungkinannya apakah suatu organisme akan mampu bertahan dan hidup pada suatu kondisi wilayah tertentu.
Jika suatu organisme mempunyai batas toleransi yang lebar untuk suatu faktor yang relatif, mantap dan dalam jumlah yang cukup, maka faktor tadi bukan merupakan faktor pembatas. Sebaliknya, apabila organisme diketahui hanya mempunyai batas-batas toleransi tertentu untuk suatu faktor yang beragam, maka faktor tadi dapat dinyatakan sebagai faktor pembatas. Beberapa keadaan tertentu, termasuk diantaranya adalah temperatur, cahaya, air, gas, atmosfer, mineral, dapat dianggap faktor ini bertindak sebagai ikut menyeleksi organisme yang mampu bertahan dan hidup pada suatu wilayah, sehingga seringkali didapati adanya organisme-organisme tertentu yang mendiami suatu wilayah tertentu pula. Organisme ini disebut dengan indikator atau biologi, atau bisa dinamakan dengan indikator ekologi yang wilayah tersebut atau pada wilayah tersebut. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan dengan faktor pembatas yang menganut hukum-hukum. Yang pertama ada yang dinamakan dengan hukum minimum Liebig. Untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme membutuhkan unsur-unsur esensial yang jenis dan jumlahnya tergantung spesies dan keadaan. Dalam keadaan mantap, unsur esensial yang tersedia dalam keadaan mendekati minimum cenderung merupakan faktor pembatas. Kemudian, hukum minimum Liebig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis. Jadi, pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Dengan demikian, unsur hara ini dikatakan sebagai faktor pembatas karena dapat membatasi pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman tergantung kepada zat atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum, atau apabila keadaan state by state, yaitu energi dan materi seimbang antara input dan output. Kemudian faktor yang keduanya ada dinamakan dengan hukum toleransi Selford. Keberhasilan organisme dapat dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif dan kuantitatif dari salah satu faktor yang mendekati batas toleransi organisme tersebut. Konsep hukum toleransi Selford atau setiap organisme mempunyai batas maksimum dan minimum ekologis yang merupakan batas-batas dari kisaran toleransinya. Kemudian, hukum toleransi Selford menyatakan bahwa untuk setiap faktor lingkungan, suatu jenis organisme mempunyai suatu kondisi minimum dan maksimum yang mampu diterimanya. Di antaranya, kedua harga ekstrim tersebut merupakan kisaran toleransi dan di dalamnya terdapat sebuah kondisi yang optimum. Dengan demikian, setiap organisme hanya mampu hidup pada tempat-tempat tertentu saja, yaitu tempat yang cocok dan dapat diterimanya. Di luar daerah tersebut, organisme tidak dapat bertahan hidup dan di daerah tersebut tidak ada toleran. Demikianlah materi yang saya sampaikan dengan judul faktor pembatas. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.